Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh dosen saya, yaitu Pak Iskandar, SAG, MPD, MSI, PhD. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik cara cerdas memilih topik skripsi. Dan saya tahu membuat skripsi harus mulai dengan suatu permasalahan. Berarti bukan disuruh untuk mencari judul skripsi, tapi berusaha untuk berpikir mencari permasalahan atau topik penelitian. Nah, jika kita memulai untuk mencari judul terlebih dahulu, kita bakal bingung masalah yang akan kita angkat itu apa, dan kita bakal bikin masalah yang gak ada di judul kita ada-adakan. Jadi kita cari permasalahan atau topik penelitian terlebih dahulu, lalu tarik sebuah judul dari permasalahan tersebut. Nah, baiklah, tips dan triknya yaitu yang pertama, mencari fenomena yang lagi hangat-hangatnya atau isu terkini yang terkait dengan bidang studi kita, yaitu dengan memperbanyak sumber melalui berita atau membaca koran online, atau dengan melalui jurnal, buku, ataupun artikel. Nah, mungkin dari sumber-sumber yang kita baca, kita lihat, dan kita dengar, itu muncul ide skripsi yang akan kita bahas. Yang kedua yaitu tanyakan pada diri kita tentang passion atau minat apa yang akan kita angkat, atau topik apa yang sesuai dengan masalah di bidang kita. Karena membuat skripsi itu butuh waktu yang banyak, baik usaha maupun uang yang banyak dikeluarkan, baik untuk beli jurnal, buku, atau biaya transportasi. Jadi, cara mudahnya yaitu emang harus sesuai passion, biar kita tidak banyak buang-buang waktu. Dan jika kemampuan kita ada pada bidang tersebut, kenapa kita harus mencari bidang yang lain? Misalnya nih, contohnya yaitu saya kan jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, Pendidikan Agama Islam ini meliputi 4 mata pelajaran. Jadi, kita tentuin kemampuan kita itu ada di mana, lebih mengarah ke arah yang mana. Apakah ke pembelajaran SKI, atau Akidah Akhlak, atau Al-Quran Hadis. Nah, setelah kita menentukan bidang yang kita minati, kita itu ke perpus untuk mencari skripsi kakak kelas kita atau kakak tingkat kita yang berhubungan dengan bidang yang kita minati. Nah, dari melihat skripsi kakak tingkat kita, dan kita sudah mempunyai passion di bidang tersebut, kita pasti dapat pencerahan. Oh, kira-kira topik yang akan saya bahas itu seperti ini ya, gitu. Yang ketiga yaitu memodifikasi hasil penelitian orang lain. Maksudnya, ini bukan mengkopas, tapi mengembangkan hasil dari penelitian orang lain, yaitu dengan kita harus ke perpus, lalu cari itu skripsi kakak tingkat kita yang sesuai dengan bidang studi kita, lalu cari skripsi mana yang sesuai dengan minat kita. Kemudian kita buka pada bagian bab terakhir yaitu penutup. Nah, di bagian penutup ada poin saran. Di bagian saran pasti ada poin tentang orang yang ditujukan pada peneliti selanjutnya. Nah, di sini kita bisa tarik sebuah masalah atau tarik judul langsung karena masalahnya sudah ada. Misalnya nih, skripsinya tentang strategi pengembangan multimedia dalam meningkatkan motivasi siswa nomor X sekian tahun 2018 sampai 2020. Nah, dari sini kita bisa lihat saran yang terdapat pada judul tersebut seperti diharapkan pada peneliti selanjutnya bisa mempermudah dan memperdalam pengembangan terkait periode penelitian. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan judul. Jadi kita tinggal ubah saja judulnya jadi strategi pengembangan multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah SMA Negeri Bandung misalnya. Tahunnya tuh kita ubah
Jadi yang tadinya 2018 sampai 2020 kita ubah dari 2015 sampai 2022 misalnya. Terus tempat sekolahnya kita ubah juga, terus tahunnya juga. Nah, jadi ini memudahkan kita untuk langsung mendapatkan judul secara langsung.